Di tengah upaya penurunan penyebaran COVID-19, kerumunan orang yang hadir pada acara Maulid Nabi di kediaman Rizik Syihab menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menilai aturan tentang PSBB transisi seharusnya tidak memilih dan harus berlaku untuk semua orang. Pendukung Rizik Syihab yang memadati kawasan Petamburan menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan adanya kerumunan di tengah pandemi COVID-19 membuat segala yang diterapkan selama masa pandemi menjadi sia-sia. Dokter umum yang juga relawan COVID-19, Dr. Tirta Mandirahudi menyebut banyak orang yang ekonominya hancur ketika corona masuk ke Indonesia. Tak hanya itu, banyak juga pelaku UMKM yang harus gulung tikar karena adanya kebijakan PSBB. Namun ternyata acara yang dihelat di kediaman Rizik Syihab mencederai perjuangan seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan COVID-19. Tagar Indonesia Terserah pun bergaung di media sosial. Ini di Jakarta masih PSBB transisi, tetapi dilakukan beberapa hal kegiatan yang kerumunannya sangat banyak. Ya, sampai kepada ujung masalah, bosku. Jadi pertanyaan dan pernyataan sekaligus, kalau memang standar ganda, ayo buka, pilih salah satu. Mau los-losan atau kita mau strik-strikan. Strik itu kita mau kaku-kakuan atau mau los-losan, bos. Seorang tokoh datang ke sini membuat kerumunan di bandara sampai puluhan ribu, lalu membuat kemungkinan besar acara pernikahan yang puluhan ribu, malah pernikahannya diberikan masker 20.000 piece. Menurut epidemiolog, banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dan menggunakan masker dapat menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Karena ini adalah situasi pandemi yang baik secara global maupun nasional belum terkendali dan trennya cukup memprihatinkan saat ini. Dan itu artinya merupakan tanggung jawab semua orang ya tanpa terkecuali untuk mematuhi dan melakukan karantina secara mandiri ya, yang tentunya dimulai dari proses kedatangan maupun sampai ke rumahnya itu sudah berupaya meminimalisir kontak. Sementara itu, panitia Maulid Nabi di kediaman Rizik Syihab mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan di 10 titik. Para tamu juga diminta untuk selalu menggunakan masker. Namun ramainya tamu membuat jaga jarak sulit untuk diterapkan. Jadi semalam itu Pak Lurah itu datang, beliau memberikan bantuan toren untuk cuci tangan. Ada kerannya, ada sabunnya, itu ada di lebih dari 10 titik. Terus juga ada spanduk-spanduk tentang peringatan-peringatan protokol kesehatan. Terus juga ada masker, yaitu ada masker, terus hand sanitizer ya yang dalam bentuk cuci tangan, terus juga ada yang pakai semprotan spray ya. Di masa PSBB transisi ini, Pemprov DKI Jakarta memang terus mensosialisasikan menjaga jarak dan menggunakan masker untuk mencegah persebaran virus corona. Namun sayangnya masih banyak warga yang tidak patuh pada imbauan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung bergabung untuk mendengarkan keterangan terkait penanganan COVID-19. Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan sudah banyak berkoordinasi dan bahkan sudah menyiapkan berbagai tim task force untuk turun ke 10 provinsi, di mana 10 provinsi ini adalah 10 provinsi prioritas, agar angka kesakitan menurun, agar penularan menurun, dan memastikan logistik farmasi, logistik obat-obatan, logistik kesehatan bisa berjalan dengan baik. Dan memastikan rumah sakit rujukan, rumah sakit perawatan bisa menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga Kementerian Kesehatan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, kepada relawan yang sudah bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga, untuk bisa kita bersama-sama menanggulangi masalah pandemi COVID ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga melalui acara ini kita semua bergandengan tangan, bahu-membahu untuk menanggulangi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Alexander Ginting yang telah memberikan paparan kaitannya dengan kebijakan pemerintah dari Kementerian Kesehatan khususnya terhadap penanganan COVID.
Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dan pesan dari perwakilan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia melalui Ketua PBID, yaitu Dr. Daeng Fakih, yang akan didampingi juga oleh Dr. Adib Kumaydi, SPOT. Untuk itu, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa kasus di Indonesia masih terus meningkat. Bahkan 2 hari ini sudah menembus angka 5.000 per hari. Itu tandanya bahwa belum selesai kita memerangi COVID. Yang kedua, kasus kematian tenaga medis, khususnya dokter, sudah menyentuh angka 160 orang dokter telah gugur dalam penanganan COVID. Demikian juga kawan-kawan petugas kesehatan lain seperti perawat sudah di atas 100 orang, bidan sudah di atas 20 orang. Apakah dengan gugurnya banyak petugas kesehatan ini kami mundur? Jawabannya pasti tidak. Kami tidak akan pernah mundur. Tadi dokter-dokter mengatakan sudah 7 bulan bertahan, dan mereka tidak akan pernah mundur. Karena apa? Karena sumpahnya sebagai petugas kesehatan itu memang kita ingin mendedikasikan tugas kita untuk pengabdian kepada kemanusiaan. Dan di era pandemi COVID sekarang ini, rakyat kita sangat membutuhkan kehadiran petugas kesehatan. Meskipun kami banyak gugur, kami tidak akan pantang menyerah dan tidak akan mundur. Tapi mohon sekali kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meminta pengertiannya, membantu kami untuk tidak memperberat situasi. Kami mohon, sekali lagi mohon, untuk tidak memperberat situasi, tidak menambah kasus lebih besar, tidak menambah penularan ke petugas kesehatan lebih banyak, dan tidak menambah angka gugurnya petugas kesehatan juga lebih banyak. Karena itu kami menghimbau betul penanganan COVID di rumah sakit dengan 3T, testing, tracing, treatment, dan isolasi, itu garda terdepannya petugas kesehatan, betul. Tapi pencegahan agar penularan tidak terjadi di masyarakat, garda terdepannya bukan lagi petugas kesehatan, tapi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, mohon sekali lagi, seluruh elemen masyarakat bersama-sama bergotong royong menerapkan perang semesta terhadap COVID-19 dengan bersama-sama mencegah untuk tidak tertular. Itu yang paling penting bagi kami, mencegah untuk tidak tertular. Hindarilah kegiatan-kegiatan yang berpotensi menular, kerumunan, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan penularan yang begitu banyak. Akhir-akhir ini dengan kegiatan kerumunan, penularan semakin banyak, rumah sakit banyak lagi, petugas kesehatan banyak tertular, dan lebih banyak gugur. Oleh karena itu, sekali lagi kami memohon dari hati kami yang paling dalam, para petugas kesehatan, untuk kita bersama-sama melakukan gerakan bersama, perang semesta. Jangan hanya mengandalkan petugas kesehatan, jangan hanya mengandalkan pemerintah, karena ini sifatnya pandemi, tidak bisa kita. Harus seluruh lapisan masyarakat, kesadaran kita untuk menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari tertularnya COVID-19. Mungkin untuk lebih detail data petugas kesehatan sekarang kondisinya seperti apa, saya mempersilakan Dr. Adib Kumaydi untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PBID, jadi perlu kami laporkan bahwa saat ini tadi yang disampaikan per data 10 November 159 dokter. Kemudian dalam antara 10 November sampai sekarang ada beberapa dokter, ada 2 atau 3 dokter juga yang meninggal yang dikarenakan COVID. Dan kalau kita melihat dari lonjakan kasus positif rate, sangat terpengaruh dengan kondisi aktivitas dari masyarakat. Bulan Mei kenaikan lonjakan kasus 20%, bulan Agustus 10%,
Dan saat ini sudah ada kemungkinan lonjakan kasus. Salah satu faktornya adalah hal-hal yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Hal-hal yang berkaitan juga dengan aktivitas yang kemudian berpotensi menjadi sumber penularan, yaitu tidak menjaga jarak dengan baik, berkerumun. Ini yang kemudian seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi, secara data yang kami dapatkan, fluktuasi yang terjadi di masyarakat, kasus positif rate yang terjadi di masyarakat juga terdampak pada lonjakan kasus kematian, kesakitan yang terjadi juga di dokter dan tenaga kesehatan. Pada bulan Mei, Agustus itu adalah lonjakan kasus yang kemudian kematian kasus dokter juga terjadi pada bulan itu. Kami tidak berharap ini juga akan terjadi pada bulan-bulan ini, dan seperti yang disampaikan oleh teman dokter tadi yang bertugas, bahwa yang perlu kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, garda terdepannya adalah masyarakat. Kami itu benteng terakhirnya. Kami menunggu jangan sampai ada yang sakit. Kami menunggu juga jangan sampai nanti yang ada yang kemudian kritis dan bahkan meninggal. Jadi apa yang harus kita lakukan selama ini adalah mematuhi protokol seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Protokol 3M. Kenapa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu akan menurunkan penularan lebih dari 90%. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian, sehingga mau tidak mau garda terdepannya adalah masyarakat. Perubahan perilaku kepada masyarakat menjadi satu poin penting. Dan ini yang selalu disampaikan oleh pemerintah, Satgas, dan Kementerian Kesehatan, dan semuanya saya kira selalu menyampaikan bahwa garda terdepannya adalah masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat terkait dengan adaptasi kehidupan baru ini menjadi penting. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi yang menjadi sumber penularan, tolong itu bisa dihindari. Dan selama ini juga dengan kondisi yang kemudian kita patuhi protokol, lonjakan kasus turun. Tapi kalau kemudian kita tidak mematuhi protokol, maka kita akan dihadapkan dengan satu kondisi lonjakan kasus meningkat, resiko yang terjadi pada tenaga kesehatan, tenaga medis juga akan meningkat, dan kami tidak berharap bahwa kita kalah dengan COVID ini. Kita harus menang dengan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang diwakili oleh Dr. Daeng Fakih dan Dr. Adib Kumaydi untuk menyampaikan tentang kepedulian, permintaan kepedulian masyarakat terhadap peran tenaga kesehatan yang menjaga masyarakat, kesehatan masyarakat. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo untuk memberikan arahan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan sekalian dan juga para pemirsa, saya menggarisbawahi penjelasan dari Ketua Umum PBID, Dr. Daeng Fakih dan juga Dr. Adib Kumaydi. Intinya, kita hanya diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin. Sore ini, kami sengaja menampilkan 2 orang dokter yang telah bertugas berbulan-bulan di Rumah Sakit Wisma Atlet dengan kostum lengkap, menggunakan hazmat, menggunakan masker N95 dan juga Google kacamata. Ini supaya mengingatkan kita betapa sulitnya tugas yang dilakukan oleh para dokter. Selama minimal 9 jam atau 8 jam tanpa henti harus menggunakan hazmat. Sedangkan kita masyarakat biasa hanya diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan. Tolong kiranya permintaan dari Ketua Umum ID dan juga perwakilan dokter agar masyarakat Indonesia bisa memahami betapa sulitnya tugas para dokter. Betapa dokter memiliki risiko yang sangat tinggi. Tadi disampaikan sudah 160 orang dokter yang gugur. Belum lagi tenaga kesehatan lainnya
seperti perawat, bidan, petugas lab, dan juga petugas-petugas medis lainnya. Oleh karenanya, kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekali lagi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul patuh kepada protokol kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan tidak terjadinya kerumunan. Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan, menulari dan tertular satu sama lainnya. Dan mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu terjadi penularan. Mungkin bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID. Namun ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya akan menjadi sangat fatal. Data yang kami peroleh selama 8 bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85%. Sebuah angka yang sangat tinggi. Di satu sisi, seluruh komponen telah bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan. Tadi dijelaskan sudah mendekati 83%. Sebuah prestasi yang sangat baik yang perlu kita hargai. Mengingat banyak negara di dunia saat ini kasusnya mengalami peningkatan dan tentunya juga diimbangi dengan angka kematian. Kami sekali lagi selalu menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh komponen, terutama para pimpinan yang ada di daerah yang telah bekerja sama dalam beberapa bulan terakhir dalam pengendalian COVID ini. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian, keberhasilan seluruh komponen dalam mengendalikan kasus COVID di tanah air yang tadi dijelaskan oleh dokter tugas sempat menempati posisi yang relatif rendah, ini harus kita jaga dan ini harus kita pertahankan. Namun dalam 2 minggu terakhir ini, angka kasus mengalami peningkatan, terutama di ruang isolasi yang semula 32%, saat ini naik ke posisi 53%. Demikian juga ruang ICU di Rumah Sakit Rujukan Jakarta sebanyak 98 rumah sakit. Posisi sekarang berada pada angka terisi 68%. Sempat pada periode September yang lalu berada pada posisi 83%. Dan tentunya kita berharap bahwa ruangan-ruangan ICU ini, termasuk juga ruang isolasi, tidak boleh penuh. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan disiplin kolektif, meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak melakukan berbagai macam acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari. Dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Ini hal yang sangat sulit. Dari data yang kami peroleh, peningkatan menggunakan masker sudah sangat bagus, termasuk juga cuci tangan. Tetapi jaga jarak dan menghindari kerumunan ini masih belum optimal. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh pihak
dimanapun berada untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan karena potensi tertular COVID pasti akan semakin tinggi. Dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua. Kita bersyukur bangsa kita masih bisa dalam proses pengendalian yang cukup baik dibandingkan dengan sejumlah negara. Tolong ini kita jaga. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Pemerintah butuh bantuan dari segenap komponen masyarakat, utamanya tokoh-tokoh agama yang kiranya bisa menjadi suri toladan untuk bisa mengingatkan masyarakat kita bahwa selama pandemi ini masih berlangsung, maka kita harus bisa menghindari adanya kerumunan. Sekali lagi, menghindari kerumunan adalah modal yang harus kita kumandangkan setiap saat. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, bisa lebih lama lagi. Dan kita harus punya stamina untuk menghadapi ini semuanya. Dan kita juga bermohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberikan kesabaran untuk bisa menghadapi ini. Sehingga kita tidak mudah terpancing menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi kepada semua pihak yang masih menyelenggarakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan secara tidak langsung telah mengancam keselamatan jiwa orang per orang, termasuk keluarga-keluarga mereka, tanpa kita sadari. Ibaratnya ada 1-2 orang yang terpapar COVID, kita pun tidak sadar ketika itu bertemu mereka di tempat umum, kita pun bisa terpapar dan tertular. Sekali lagi, butuh kerjasama, butuh kesadaran, baik kesadaran pribadi maupun kesadaran kolektif. Menghadapi COVID ini tidak bisa sendirian. Kita disiplin saja, tetapi orang di sekitar kita tidak disiplin, tidak ada gunanya. Karena bisa jadi orang yang ada di sekitar kita pun dapat menulari kita. Selanjutnya, saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, yang telah mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan. Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini adalah denda tertinggi dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Kemudian juga kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan. Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang dikenai sanksi denda sehingga dana yang diterima oleh Satpol PP DKI sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian kami juga telah berupaya dengan Bapak Gubernur untuk berkoordinasi setiap saat. Gubernur telah menyampaikan himbauan secara lisan, diikuti oleh himbauan secara tertulis. Dan tadi malam tim Satpol PP pun telah menggelar lebih dari 200 personel untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Sehingga tadi pagi tim gabungan Satpol PP mengambil keputusan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Dan dari Satgas sendiri telah berupaya untuk memberikan bantuan masker kepada penyelenggara, kepada Satgas Petamburan, agar masyarakat bisa menggunakan masker. Setelah langkah-langkah pemberitahuan. Ya, itu dia pernyataan pers yang disampaikan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan kita akan lanjutkan membahas apa strategi Satgas penanganan COVID-19 di
tengah banyaknya pelanggaran protokol kesehatan. Sudah bergabung bersama kami tim pakar gugus tugas COVID-19 Dr. Ari Fahrialsyam dan relawan COVID-19 Dr. Debrina Lumanau. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Saya ke Dr. Ari terlebih dahulu. Ya. Dr. Ari, kalau Anda menilai urgensi pernyataan pers yang disampaikan secara berjamaah seperti ini, berkelompok seperti ini, di tengah adanya upaya untuk menimbulkan kesadaran kolektif mematuhi protokol kesehatan. Apa dibalik ini, Pak? Ya, prinsipnya sih begini ya, tugas Satgas, tugas dokter, Ikatan Dokter Indonesia memang selalu mengingatkan bahwa kita ini sedang berada dalam situasi pandemi global COVID-19. Dan angka ini juga angkanya sekarang sudah menembus 5.000 per hari. Kemudian untuk DKI Jaya juga secara khusus juga sudah lead lagi, memimpin lagi dengan jumlah angka 1.300-an, 1.200-an. Jadi artinya apa? Memang ini harus selalu diingatkan. Bahwa masyarakat harus selalu diingatkan bahwa kita masih berada pada pandemi global COVID-19 dan infeksi ini menular dengan cepat dari satu orang ke orang lain apabila kita tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi intinya seperti itu yang harus selalu diingatkan. Nah, kenapa kok masih abai? Saya rasa karena pesan tadi itu belum sampai. Mereka artinya belum mengetahui apa sih resikonya, ya apakah dampaknya, kemudian bagaimana mudah menularnya segala macam. Sehingga kalau dia belum memahami betul mengenai hal ini, tentu kembali lagi tadi, artinya protokol kesehatan jadi tidak bisa dilaksanakan dengan optimal gitu loh. Jadi menurut saya ya sah saja, artinya melihat situasi dan kondisi dan juga mungkin juga melihat eskalasi berikutnya begitu. Ini kan kita juga saat ini juga sedang dalam situasi menjelang pilkada. Ini juga saya rasa bukan saja masalah yang ada di Petamburan seperti Pak Doni sampaikan. Justru problem terbesar ini ada di pilkada ini. Ini yang kan dari awal kita bilang gitu loh, bahwa pilkada ini salah satu yang problem gitu. Kita bisa lihat nanti pada 9 Desember apa yang terjadi. Baik. Selanjutnya saya ke Dr. Debrina. Dr. Debrina sudah berapa bulan bertugas sebagai relawan dokter COVID-19, dokter? Dari awal, Mbak. Jadi kalau awal banget kan Maret tuh, akhir Maret kan Wisma Atlet dibuka. Saya sekarang udah nggak di Wisma Atlet, cuman dari awal itu sampai sekarang ya saya rasa bukan cuma di Jakarta aja, tapi di satu dunia kita akan ketemu dengan COVID-19. Jadi yang kita hadapin pasti akan dengan pasien-pasien COVID-19 dimanapun itu.